Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu di Gereja Injili Agape Pemulihan Pali. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik yang kita bisa pelajari. Kita sudah masuk pada seri ke-7, itu bicara tentang konsep perpalingan yang berkaitan dengan seorang dikatakan mengalami keselamatan di dalam Kristus. Kita sudah belajar 7 hingga pada hari ini, yaitu perpalingan atau conversion dalam bahasa Inggrisnya, atau di Indonesia akan menjadi konversi, terjadi pembalikan arah 180 derajat. Nah, ini secara sederhana pemahaman tentang perpalingan atau konversi ini ada satu pembalikan arah pandang, kemudian arah pemahaman, dan juga arah langkah setelah mengalami pembalikan atau perpalingan itu. Nah, di dalam bagian seri soteriologi ini kita akan belajar satu bentuk perpalingan yang berkaitan dengan iman dan pertobatan. Karena dua hal ini yang terjadi ketika yang namanya perpalingan. Dua hal ini yang terjadi ketika orang mengalami yang namanya pembalikan arah pandang, pembalikan segala sesuatu yang dia lihat 180 derajat berbeda dari sebelumnya, dan juga arah langkahnya. Itu yang terjadi di dalam imannya dan pertobatannya. Perpalingan akan berkaitan dengan yang namanya pertobatan seseorang dan iman seseorang, atau terjadi pertobatan balik arah 180 derajat. Nah, kita akan lihat dalam bagian ini tentang konteks yang dikatakan sebagai perpalingan. Kita akan lihat konteks perpalingan di dalam Alkitab. Definisi dari konteks perpalingan dalam Alkitab, secara definisi itu berarti pembalikan pikiran seseorang yang berdosa secara sukarela dari dosa. Dosa ini adalah satu aspek yang negatif, dan kepada Kristus. Pada Kristus adalah aspek yang positif. Jadi definisi secara sederhana yang dikatakan sebagai seseorang mengalami proses perpalingan adalah pembalikan pikiran seseorang yang berdosa secara sukarela dari dosa secara negatif, dan sekarang pembalikan pikiran kepada Kristus secara aspek positifnya. Jadi tindakan pembalikan dari segi negatif, yaitu pertobatan itu sendiri, dan dari segi positif itu iman. Jadi pembalikan ada konteks yang terjadi, seseorang itu dikatakan mengalami pembalikan dari pertobatannya dari segi positif, dari segi negatif, karena pertobatan dari dosa itu dari segi negatif. Dan dari segi positif ada yang namanya iman seseorang yang juga turut terlibat di dalam yang namanya pertobatan. Jadi ini dari segi positif adalah iman, dan dari segi negatif adalah pertobatan dari dosa. Dosa itu segi negatif. Iman itu dari segi positif. Mengapa iman dari segi positif? Karena pada dasarnya kita semua yang namanya manusia, siapapun dia sebagai keturunan Adam dan Hawa, secara terminologi iman itu ada di dalam diri yang namanya makhluk manusia. Bahkan orang ateis pun yang mengakui bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, toh tetap dia seorang manusia. Jadi bukan orang ateis itu tidak punya iman, bukan. Orang ateis itu menyangkali iman. Karena dia menyangkali iman itu. Apa sih iman secara terminologi? Iman secara universal yang dimiliki yang seorang namanya manusia. Siapapun dia, manusia bagaimanapun modelnya, semuanya pasti memiliki iman. Nah, ini secara positif. Iman dalam konteks secara universal atau terminologinya adalah pengakuan keberadaan bahwa Allah itu ada. Dalam diri manusia ada satu kekosongan, yang kekosongan itu hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Dan itulah sebenarnya satu ruang iman yang ada di dalam diri seseorang. Ruang iman inilah yang secara terminologi ada dalam setiap yang namanya seorang anak manusia. Itu dari segi positifnya adalah iman. Jadi dari dosa kemudian mengalami pertobatan, dan kemudian dari pertobatan kemudian
dibarengi dengan ada yang namanya unsur iman. Ini menarik, saudara. Jadi proses yang namanya perpalingan itu terjadi dua hal yang secara khusus dalam pertobatan seseorang dan dalam iman seseorang. Mengapa terjadi perpalingan? Setelah tadi saya katakan setiap umat manusia, yang namanya setiap manusia pasti punya iman. Ada satu common sense, satu perasaan kosong dalam dirinya, dan perasaan itu hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Ruang iman dalam diri manusia ini secara terminologi ada dalam setiap manusia. Terjadi konversi. Yang tadinya imannya bukan kepada Kristus, konversinya iman kepada Kristus sekarang. Nah, itu yang secara positif. Mengapa sisi iman dikatakan secara positif? Karena modal setiap manusia punya iman, tinggal membalikkan arah pandang, membalikkan cara berpikir, membalikkan pemahaman yang tadinya kepada iman yang keliru, sekarang kepada iman yang benar. Nah, iman secara positif itu yang terjadi, karena memang sudah ada iman, tinggal cara pandang yang baru sudah punya atau belum? Sudah di dalam Kristus atau belum? Cara pandangnya kepada Allah, pada Kristus menjadi bagian itu dua hal. Sederhana saya ungkapkan di awal supaya kita mengerti. Dan hal-hal yang terjadi dalam pertobatan dan juga iman itu cukup panjang, jadi saya akan membagi dalam dua sesi. Sesi pertama kita akan mengarahkan kepada sesi pertobatan. Nanti khotbah berikutnya saya akan membahas secara khusus mendetail tentang konsep yang berkaitan dengan perpalingan, yang berkaitan perpalingan iman itu seperti apa. Jadi untuk hari ini kita akan bahas secara khusus tentang proses yang namanya pertobatan. Apa saja yang terjadi dalam dunia yang dikatakan seseorang mengalami pertobatan. Nah, konteks perpalingan di Alkitab nanti saya akan jelaskan secara khusus memahami, tapi secara umum kita akan lihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpalingan. Jadi pembalikan atau konversi atau perpalingan ini adalah titik perubahan rohani yang fundamental bagi seorang yang dikatakan orang percaya. Jika ditinjau dari pihak manusia, itu sangat fundamental. Pertobatan itu penting. Pertobatan adalah titik perubahan, titik pembalikan, titik perpalingan yang paling fundamental dalam hal rohani. Jika ditinjau dari pihak Allah, di dalam perpalingan ini biasanya maka aspek ini biasa dikenal sebagai yang namanya kelahiran baru. Allah melahirkan kembali kita. Nanti pada seri berikutnya ada secara khusus kita akan melihat bagian tentang kelahiran baru atau regeneration. Nah, dari pihak manusia, titik perubahan rohani yang secara fundamental inilah yang namanya pertobatan. Dari pihak Allah, kemudian melakukan yang namanya regenerasi atau melakukan melahirkan kembali saya dan saudara menjadi manusia yang baru, lahir kembali. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang sesi ini secara khusus di khotbah beberapa minggu yang akan datang sesuai dengan urutan-urutan yang kita sudah 12 seri yang akan kita lihat. Dan di Alkitab juga mengakui bahwa proses perpalingan atau pembalikan dari dosa ini karena ada gerakan dari Allah. Gerakan dari Allah di mana Allah melakukan yang namanya intervensi. Kerja dalam bahasa Alkitab, di mana dalam perbedaannya Allah itu turut mereka-rekakan satu kebaikan bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Alkitab mengakui bahwa Allah seringkali intervensi, Allah seringkali campur tangan, Allah seringkali turut mereka-rekakan. Nah, ini yang penting, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada bahasa teologi yang mengatakan, terputus dari itu. Allah terus campur tangan, Allah terus intervensi. Kemudian pada kejadian Nuh, Allah intervensi, Allah turut campur tangan. Mana dikatakan manusia terputus hubungan dengan Allah? Tidak ada. Dalam sepanjang sejarah umat manusia, Allah intervensi, Allah campur tangan, Allah turut bekerja, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan bagi umat manusia. Tidak terjadi yang namanya terputus hubungan manusia dengan Allah. Yang selama ini mungkin itu yang menjadi bahasa.
Nah, tapi dalam bukti Alkitab tidak terjadi yang namanya terputus hubungan manusia dengan Allah. Apa yang menjadi bahasa yang benar? Allah itu kudus, manusia itu berdosa. Maka Allah dan manusia tidak dapat lagi terjadi yang namanya persekutuan yang ideal. Itu yang betul. Tidak terjadi lagi persekutuan yang ideal ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Di mana Adam dan Hawa bisa berhadapan muka dengan Allah. Saling melihat, saling memandang, dan saling berinteraksi di tangan Tuhan. Ya. Tapi sejak jatuh dalam dosa, itu tidak bisa lagi terjadi. Dan itu satu hal yang perlu kita pahami tentang bagian ini. Supaya kita mesti memahami tentang tidak terjadi yang namanya putus hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada. Yang ada adalah Allah kudus, manusia berdosa. Rusak persekutuan antara Allah dengan manusia. Karena Allah kudus dan manusia berdosa tidak bisa bersatu kembali. Bukan terputus. Allah turut campur tangan, Allah turut bekerja, Allah turut intervensi, dan Allah turut mereka rekatkan. Itu satu bentuk hubungan di mana terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada seperti itu. Dan jelas di sepanjang sejarah umat manusia, Allah yang melakukan inisiatif. Ini buktinya, Alkitab mengakui itu. Dari proses perpalingan memang Allah sendiri yang rindu. Karena manusia itu telah terhilang, menjadi anak yang hilang. Allah rindu anak yang hilang ini kembali. Untuk kembali menjadi anak di rumah Bapa sendiri. Itu yang terjadi kondisi secara tipologi antara kita, anak-anak manusia, keturunan Adam dan Hawa zaman ini. Allah berinisiatif. Kristenan adalah Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Kekristenan membuktikan Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia kembali, supaya kembali menjadi anak-anak Allah, supaya kembali menjadi anak-anak Bapa sendiri. Itu dari bukti Alkitab. Di Alkitab juga mengakui bahwa proses kegiatan tentang perpalingan ini juga harus disertai dengan tindakan manusia secara sukarela. Tindakan manusia secara sukarela. Untuk apa? Untuk berbalik haluan, meninggalkan dosa, dan memandang kepada Kristus. Jadi Alkitab juga mengakui bahwa proses kegiatan perpalingan ini harus juga disertai dengan tindakan manusia, respon manusia secara sukarela untuk berbalik haluan, berbalik arah 180 derajat, meninggalkan dosa dan memandang kepada Kristus. Tolong bacakan di firman Tuhan di Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-6. Yeskiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yeskiel pasal yang ke-14 ayat ke-6, dan nanti satunya di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Yeskiel 14 ayat 6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ya, dari sisi manusia perlu tindakan manusia secara sukarela untuk bertobat, untuk berbalik arah haluan. Nah, manusia atas kemauannya sendiri untuk berbalik arah. Ini penekanan yang penting, saudara. Jadi manusia harus atas kemauannya secara sendiri yang secara sukarela itu untuk berbalik arah dan mengharapkan akan diselamatkan. Nah, proses ini disebut keselamatan itu sinergitas. Ada satu bentuk tindakan dari Allah dan ada satu respon dari manusia. Inilah keselamatan itu secara sinergitas. Keselamatan dalam Alkitab jelas mengajarkan satu bentuk yang namanya sinergi, bukan monergi, tapi sinergi. Monergi ya Allah saja, sehingga ada suatu konsep pengajaran yang secara salah kaprah. Kalau saya sudah bahas di seri pertama tentang konsep pilihan. Apakah Allah memilih dengan sembarangan saja? Kan haknya Allah. Pilih, tidak pilih. Pilih, tidak dipilih. Pilih, tidak pilih. Apakah seperti itu maksud pilihan? Bukan seperti itu. Kita sudah bahas di seri yang pertama. Jadi Anda yang belum mendapatkan itu, aduh sayang sekali. Itu hal yang sangat penting dalam pengajaran yang benar. Jadi
Jelas-jelas di Alkitab mengajarkan yang namanya sinergitas. Ada satu tindakan dari Allah dan juga tindakan dari manusia untuk meresponi tindakan Allah itu. Respon manusia itu adalah bagian yang harus dikerjakan. Tindakan manusia secara sukarela untuk mau bertobat. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman penting. Jadi, inisiatif Allah dengan respon manusia ini saling memengaruhi, saling memberikan satu pengaruh di antara inisiatif Allah dan respon manusia. Dan kita akan itu sebagai bentuk secara umum tentang konteks perpalingan. Nah, kita akan masuk ke dalam tentang dua hal yang terjadi di dalam perpalingan seseorang, yaitu pertobatan dan iman. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas secara khusus pertobatannya. Nanti sesi iman, nanti khotbah seri berikutnya. Nah, segi atau bagian yang dikatakan sebagai pertobatan. Mengapa pertobatan penting? Pentingnya pertobatan di dalam proses perpalingan. Tadi pertobatan adalah dari segi negatif. Pertobatan dari dosa. Dosa itu negatif. Jadi pentingnya, mengapa penting pertobatan dalam proses perpalingan ini? Dan dalam pertobatan memang terjadi yang namanya berbalik arah, berbalik haluan, seperti pembalikan 180 derajat. Yang pertama, pentingnya adalah pertobatan ditekankan dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, kemudian ditekankan oleh Kristus sendiri tentang pentingnya pertobatan, dan juga para rasul juga menekankan pentingnya pertobatan. Tolong bacakan di Matius pasal 3 ayat yang kedua. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis yang menekankan pertobatan adalah satu hal yang penting terjadi dalam diri seseorang. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jelas bertobatlah. Kemudian di Markus pasal 6 ayat 12. Markus pasal 6 ayat yang ke-12. Lalu bahwa orang harus bertobat. Ya. Mereka pergi, orang harus bertobat. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, bertobatlah. Jadi ada penekanan bagaimana pertobatan itu penting. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pertobatan itu penting dalam proses perpalingan? Pertobatan Kristus umumnya. Jadi pertobatan dilakukan oleh para murid pada saat itu di antara bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Tolong bacakan di Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, jadi pertobatan ditekankan oleh Kristus dalam mandat agungnya. Mandat agung yang harus dilakukan oleh para murid dan juga saya dan saudara sebagai murid-muridnya pada zaman ini. Yang ketiga pentingnya pertobatan. Pertobatan semua manusia adalah kehendak atau keinginan Allah. Allah berkehendak supaya semua manusia keturunan Adam dan Hawa ini bertobat. Ini kehendak Allah, semua manusia bertobat. Ini keinginan Allah supaya semua manusia bertobat. Tolong bacakan di 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Surat 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9.
Pertobatan semua manusia adalah kehendak Allah. Keinginan Allah untuk semua manusia bertobat. Ya, tolong bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki. Kehendak itu keinginan. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kehendak supaya manusia itu bertobat. Nah, ini jelas tentang pentingnya pertobatan yang menjadi bagian dikatakan seseorang mengalami yang namanya perpalingan. Pertobatan dari dosa dan kemudian mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Yang tadinya hidupnya mengarah kepada dosa saja. Dosa adalah satu kebiasaan yang biasa dilakukan. Tapi bertobat dan sekarang tidak lagi berbuat dosa dan mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Kemudian hal yang keempat, mengapa pentingnya pertobatan? Pertobatan itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Jelas tadi dalam ayat banyak Tuhan bahwa diperintahkan oleh Allah sendiri. Kasih dan kematian Kristus bukti nyata bahwa kehancuran manusia atas dosa akan terjadi. Dan bukti kasih dan kematian Kristus kita sudah peringati yang lalu tentang kesengsaraan Kristus adalah sebagai bentuk pelampiasan yang seharusnya saya dan saudara yang dimurkai oleh Allah. Tapi murka Allah itu ditimpakan kepada Yesus. Sehingga setiap kita punya kesempatan, satu-satunya kesempatan ini. Percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi akan dimurkai Allah. Mengapa? Karena murka Allah itu sudah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib dan dia harus mati dan menyerahkan nyawanya dan mencurahkan darahnya. Dan ini satu kehancuran. Manusia. Makanya kasih dan kematian Kristus melihat bagaimana manusia itu kan hancur dengan pilihannya itu untuk berdosa. Dan kemudian Allah memerintahkan semua manusia agar bertobat dari dosa-dosanya seperti yang disebutkan tadi. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan. Ini perintah, namanya perintah, tidak bisa ditawar, harus dikerjakan, tidak bisa ditarik-tarik ulur, wajib dialami dan dilakukan oleh seorang yang namanya manusia, bertobat. Mengapa pentingnya bertobat? Itu yang keempat. Yang kelima, mengapa pertobatan itu penting? Karena pertobatan adalah langkah utama. Satu langkah utama yang tidak dapat tidak dilewati. Yang tidak dapat tidak dilewati, berarti harus dilewati. Bila manusia hendak bebas dari kesesatan dan kehancuran total, yaitu hukuman kekal. Dan hukuman kekal itu pasti. Tolong bacakan di Lukas pasal 13 ayat 3 dan Lukas pasal 13 ayat yang kelima. Hukuman kekal itu pasti. Dan pertobatan adalah langkah utama, suatu proses yang tidak dapat tidak dilewati. Jadi harus dilewati. Tidak ada pilihan lain, tidak ada satu alternatif lain ataupun ada satu kebijakan-kebijakan lain, tidak ada. Pertobatan harus dilewati. Tidak dapat tidak. Harus mengalami pertobatan. Lukas pasal 13 ayat 3 dan 5.
Karena hukuman kekal itu pasti. Silakan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang kelima, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jika kamu tidak bertobat, hukuman kekal itu menanti saya dan saudara. Jadi pertobatan penting karena ini adalah satu proses atau langkah utama yang tidak mungkin tidak dapat tidak, harus dilalui seseorang yang namanya manusia. Ini menarik saudara. Ini lebih dalam kita melihat tentang aspek pertobatan secara holistik, secara komprehensif dalam bukti-bukti di Alkitab. Dan pertobatan itu sendiri memiliki 3 unsur utama yang harus kita perhatikan. Ada 3 unsur utama yang dikatakan seseorang mengalami pertobatan dari pihak manusia. Apa saja yang terjadi dalam diri seorang manusia ketika dikatakan dia mengalami yang namanya pertobatan? Ada 3 unsur utama yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, unsur intelektualitas. Jadi pertobatan itu juga ada satu unsur intelek yang harus berperan juga di dalam pertobatan seseorang. Intelektual yang seperti apa? Jadi dalam unsur intelektual itu melibatkan yang pertama, pengertian atau pengenalan akan dosa diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa saya ini manusia yang berdosa ketika saya belum memahami dan mengerti kebenaran itu, ya dosa adalah satu kebiasaan. Non posse, non peccare. Ketika kita menjadi orang yang masih belum mengalami keselamatan di dalam Kristus, non posse, kita belum ditebus menjadi umat tebusan, non posse, non peccare. Tidak mungkin kita tidak berdosa. Jadi berbuat dosa adalah satu kebiasaan. Berbuat dosa adalah satu kegiatan yang alamiah kita kerjakan. Nah, ini pengertian ketika terjadi pertobatan secara intelektual, memahami dan mengenal akan dosa diri kita sendiri. Oh, manusia lama saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Saya pribadi waktu masih kecil, sering mencuri mangga di kompleks perumahan. Kami karyawan semen Gresik, satu kompleks dengan perumahan, direksi dan direktur utama. Dan mereka punya rumah besar dan halamannya luas. Dari situ banyak pohon mangga. Nah, di situ saya masih kecil seringkali dengan teman-teman tetangga yang bloknya berdekatan dengan kompleks para direksi dan direktur utama ini, dan banyak sekali pohon mangganya. Mangganya macam-macam. Ada mangga golek, ada mangga gadung, macam-macam. Dan kami waktu masih anak-anak semua tergiur dengan bergelantungan buah-buah itu, dan kami sering mencuri masuk ke halaman dari para direksi, direktur utama dari semen Gresik waktu itu. Sering kali kami mencuri mangga. Seperti itu. Jadi ada rasa pengertian bahwa saya pernah melakukan itu. Ketika saya masih kecil dan dalam masa-masa seperti itu belum mengerti bahwa itu satu hal yang berdosa di depan Tuhan, kan mencuri bukan haknya saya, seperti itu. Waktu itu nggak ngerti. Nah, ketika ada mendengar kebenaran dan dipahami, pengertian pengenalan saya, memahami. Adalah yang kedua, pengakuan rasa bersalah. Ada rasa bersalah, pengakuan. Saya merasa bersalah dengan tindakan itu, dan merasa tercela dengan tindakan itu. Iya, rasa tak berdaya. Ada satu kekuatan yang kita tidak bisa miliki untuk bangkit dari hal itu ketika waktu itu. Jadi dianggap satu hal yang biasa, tidak berdaya untuk keluar dari masalah itu. Tolong bacakan di Mazmur pasal 51 ayat 3, ayat 5, dan ayat 7. Mazmur pasal 51 atau Mazmur nomor 51 ayat 3, 5, dan 7. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, pertobatan sejati itu bukan hanya sekadar
takut hukuman belaka. Saya takut nanti saya masuk neraka. Itu sih wajar. Tapi jangan hanya sekadar takut karena hukuman kekal. Gambaran neraka itu mengerikan, gitu ya. Saya takut, Nah, kadang-kadang seperti itu. Itu wajar. Tapi bukan cuma sekadar hanya takut hukuman belaka, tetapi harus sungguh menyesali diri. Karena takut bicara tentang perasaan, tapi ini bicara tentang unsur intelektual. Takut perasaan, tetapi juga harus sungguh menyesali diri. Saya menyesal, kenapa dulu saya melakukan ini, kenapa saya dulu melakukan itu, kenapa saya melakukan yang seperti itu. Aduh, menyesal aku. Nah, jadi bukan cuma sekadar takut tentang kengerian hukuman kekal, pasti ada, dan neraka itu ada. Tapi juga sungguh menyesali diri tentang perbuatan-perbuatan yang kita sudah pernah buat pada masa-masa lalu. Tolong bacakan di Matius pasal 27 ayat 4. Matius pasal 27 ayat 4. Matius pasal 27 ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, ada satu penyesalan yang amat sangat terjadi di dalam kehidupan Yudas Iskariot saat itu. Tetapi penyesalan dirinya ini tidak dilakukan dengan tindakan yang benar. Ini sebagai konteks supaya kita bisa melihat tentang pertobatan ini. Itu tiga unsur. Unsur yang kedua, yang tadi intelektual, yang kedua adalah unsur emosi. Unsur emosi ini adalah melibatkan perubahan perasaan. Rasa pedih yang dalam karena dosa-dosa, penyesalan diri karena dosa-dosa yang masa lalu. Ada satu kekejian di depan Tuhan. Perkara dosa itu adalah dibenci oleh Allah dan bertentangan dengan karakter Allah. Bukan karena perasaan malu karena berbuat dosa itu, tetapi juga karena penyesalan yang murni. Satu bentuk penyesalan yang murni. Tolong bacakan di Matius pasal 5 ayat 41. Satu bentuk penyesalan yang murni. Matius pasal 5 ayat yang ke-41. Unsur emosi, unsur perasaan dalam pertobatan seseorang. Matius pasal 5 ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, dalam bagian ini memberikan gambaran bahwa perasaan malu dan perasaan penyesalan murni itu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ada perasaan yang terlibat di dalam pertobatan seseorang. Yang ketiga, yang pertama intelektual, yang kedua unsur emosi, yang ketiga adalah unsur kemauan. Mau tidak? Mau atau tidak mau? Unsur kemauan ada dalam konteks ketika seseorang yang mengambil keputusan untuk bertobat. Intelektual, emosi, mau atau tidak mau. Unsur kemauan ini juga menjadi bagian yang penting ketika seseorang mengalami yang namanya pertobatan. Mau bertobat atau tidak mau. Kembali kepada free choice. Kembali kepada pilihan bebas saudara-saudara. Pertobatan, mau bertobat, mau atau tidak mau bertobat. Kembali kepada pilihan saudara-saudara. Free choice. Pilihan bebas, kita bisa memilih. Tentunya dalam pilihan mengandung resiko. Pilihan bebas mengandung resiko sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang menganggap, saya tidak mau pilih itu, tapi saya mau pilih ini, tapi saya tidak mau resikonya. Saya mau pilih melakukan hubungan seks secara bebas. Saya pilih, tapi saya tidak mau, saya hamil. Mana bisa begitu? Mau pilih tetapi tidak mau tanggung akibatnya. Nah, setiap pilihan mengandung akibat. Setiap pilihan mengandung resiko. Juga dalam pertobatan. Mau atau tidak mau. Itu kembali kepada pilihan saya dan saudara. Itu tiga unsur utama yang terjadi ketika seseorang mengalami yang namanya pertobatan. Dan dari semua hal yang kita sudah pelajari tentang yang namanya pertobatan, sisi pertobatan ini,
ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan yang dikatakan sebagai pertobatan. 3 hal penting. Tadi 3 unsur utama yang terjadi ketika seorang bertobat. Sekarang ada 3 hal penting yang perlu kita pahami satu segi pertobatan ini. Yang pertama, pertobatan adalah perubahan batiniah atau perubahan hati dan bukannya sekadar pengendalian karakter. Nah, ini seringkali kita terkecoh dengan, ya kan sudah lahir baru, ngetren istilahnya lahir baru sebagai apa? Sebagai bentuk istilah yang tren dipakai, kan sudah lahir baru. Tapi ternyata lahir barunya ini seperti apa? Nah, kembali, pertobatan dimulai dengan pertobatan adalah perubahan batiniah hati. Yang berubah hatinya, batinnya yang berubah, dan bukan cuma sekadar pengendalian karakter. Nah, kalau dalam istilah yang bahasa Inggrisnya adalah the heart transformation, not behavior modification. Nah, the heart transformation, not behavior modification. Jadi ada perubahan hati, ada transformasi hati, dan bukan cuma sekadar perubahan tingkah laku, memodifikasi tingkah laku, pengendalian karakter istilahnya. Tolong bacakan di Matius pasal 3 ayat 7. Pertobatan adalah perubahan batiniah dan bukan hanya sekadar pengendalian karakter, bukan cuma sekadar perubahan modifikasi karakter tingkah laku, tapi perubahan hati yang terjadi dalam diri seseorang. Itulah yang sejati. Jadi ketika ada orang, tidak ada orang, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap takut akan dosa. Kita tetap takut akan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan sebagai perubahan hati. Dan bukan cuma sekadar behavior modifikasi etika saja. Tapi ketika tidak ada orang, ya etikanya balik lagi pada manusia lama. Nah, itu mengkosong, itu bukan bertobat. Itu hanya pengendalian karakter. Omong kosong, munafik, seperti itu ya. Tolong bacakan di Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat mengelakkan diri dari murka yang akan datang?" Ya, terus. Heart transformation. Pertobatan adalah the heart transformation, not behavior modification. Perubahan batiniah dan bukan hanya sekadar pengendalian karakter. Yang sejati pasti takut akan Tuhan di setiap tempat, takut akan Tuhan dalam setiap waktu, takut akan Tuhan dalam setiap kejadian atau perkara apapun yang dia hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, hal penting yang berkaitan dengan pertobatan adalah pertobatan saja itu belum cukup sebagai syarat keselamatan. Nah, ya memang keselamatan bersyarat. Keselamatan harus percaya, iya, itu syaratnya percaya. Keselamatan memang bersyarat harus percaya. Kalau nggak percaya Yesus, ya mana mungkin diselamatkan? Percaya dalam konteks sebagai respon kita, dalam bagian kita meresponi tentang inisiatif Allah itu. Pertobatan saja itu belum cukup sebagai syarat keselamatan. Jadi bertobat saja itu belum cukup, belum lengkap, belum tuntas mengalami yang namanya keselamatan. Karena baru proses satu segi negatif saja. Pertobatan dari dosa itu satu segi negatif. Dan ini gambaran seperti sisi mata uang. Jadi hanya satu sisi saja. Yang dikatakan sebagai mata uang harus dua sisi. Tidak ada yang namanya mata uang itu cuma satu sisi. Di mana-mana mata uang pasti dua sisi. Nah, proses harus ada sisi yang lain yang harus terjadi yang dikatakan sebagai sebuah mata uang. Jadi pertobatan itu belum cukup sebagai syarat keselamatan, belum tuntas. Nah, pertobatan itu akan menjadi sejati. Ya. Pertobatan itu akan menjadi satu hal yang murni jika dikaitkan dengan iman. Yang penting saja. Pertobatan iman ini satu kejadian yang satu proses seperti satu mata uang, dua sisi saja. Jadi seperti sisi mata uang yang pasti dua sisi mata uang. Pertobatan dan iman ini seperti sisi mata uang ini. Di mana ada iman sejati,
pasti ada pertobatan sejati, di mana terjadi perpanjangan iman yang sejati, yang dari iman yang lama kepada iman yang baru dari dalam Kristus. Pasti terjadi yang namanya pertobatan sejati. Ini 3 hal penting yang berkaitan dengan segi pertobatan di dalam perpalingan ini. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa perpalingan, pertobatan, dan iman. Dan kalau saya rangkumkan pertobatan dan iman akan sangat panjang dan kurang efektif. Tapi pada sesi ini, dalam perpalingan kita akan belajar yang namanya segi pertobatan. Ini satu hal yang sangat penting, katakan tadi, tentang mengapa pentingnya pertobatan. Kita berakhir pada satu kesimpulan yang dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan pertobatan yang sejati itu seperti apa. Yang pertama yang kita pahami bahwa pertobatan haruslah kenyataan pengalaman dan bukannya sekadar pernyataan dogma belaka. Nah, seringkali kamu sudah bertobat, sudah bertobat. Bertobat itu berapa kali? Bertobat itu hanya 1 kali. Dalam proses keselamatan, pertobatan itu hanya terjadi 1 kali. Pertobatannya sejati. Karena ada juga pertobatan-pertobatan palsu yang tidak memenuhi kriteria seperti yang dikatakan oleh teks dan konteks firman Tuhan. Karena banyak orang hanya sekadar dogma, hanya sekadar slogan. Saya sudah bertobat. Tapi pertobatannya bagaimana? Pertobatan yang palsu atau pertobatan yang sejati? Dan pertobatan ini hanya terjadi 1 kali dalam proses keselamatan. Tidak lagi 2 kali. Bisa juga 2 kali. Kalau pertama pertobatan palsu. Pertobatan palsu. Dalam mengerti pertobatan yang sejati, pertobatan yang murni hanya terjadi 1 kali. Ini harus kita tekankan. Pertobatan itu hanya 1 kali. Yang benar itu 1 kali. Yang sejati itu 1 kali. Bukan berkali-kali. Kalau berkali-kali itu bukan pertobatan yang sejati. Bukan pengajaran yang benar. Mungkin pernah Anda dengar tentang pertobatan. Jadi pertobatan haruslah kenyataan pengalaman. Dan bukannya sekadar pernyataan dogma belaka. Pernyataan slogan semata. Mungkin diajarnya kurang tuntas. Mungkin diajaran tentang pertobatan itu kurang lengkap. Mungkin diajaran pertobatan itu karena terpengaruh dengan aliran-aliran teologi yang sering saja penekanan pada tertentu. Aliran yang lain penekanan tertentu. Mari kembali pada mereka satu sisi tidak tuntas dan tidak lengkap. Itu beda. Nah, di sini kita belajar melalui pelayanan di sini. Kita akan belajar betul-betul secara eksegesis kebenaran firman Tuhan, teks dan konteks, dan semuanya secara lengkap dan tuntas. Dan bukan lagi setengah-setengah atau hanya ekstrem kiri, ekstrem kanan, atau ekstrem atas, atau ekstrem belakang, atau ekstrem bawah. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul tuntas, lengkap, dan ada 3 hal yang perlu kita haruslah kenyataan pengalaman dan bukan cuma sekadar dalam pertobatan yang sejati adanya kepedihan yang dalam akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasanya sesak, pedih sekali mengingat masalah itu, masa itu, memori itu. Rasa rendah diri, kita merasa tidak layak aku orang yang berdosa, benci, dan kemudian benci dan jijik terhadap dosa. Itu penekanan penting tentang pertobatan sejati. Adanya kepedihan yang dalam akan dosa-dosa masa lalu, rasa rendah diri, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, benci dan jijik terhadap dosa. Ini pertobatan yang penting, kenyataan pengalaman. Kalau tidak ada ini, mungkin harus mulai diperbaiki, dikoreksi pengajaran yang ada. Yang kedua, pertobatan adalah adanya pengakuan akan dosa pribadi, dan pengakuan ini akan menuntun ke arah permohonan akan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, pengakuan
adanya pengakuan akan dosa masing-masing, dan menuntun kita ke arah permohonan akan rahmat dan belas kasihan Allah. Itu hal yang kedua. Pertobatan yang terjadi yang ketiga, kenyataan iman. Saya katakan tadi, pertobatan itu hanya satu sisi mata uang. Sisi sebelahnya itulah adanya kenyataan iman. Tanpa iman, pertobatan tidak bisa terjadi. Adanya kenyataan iman, pelayanan dan perbuatan baik sebagai buah pertobatan sejati. Jadi setelah orang melakukan pertobatan dalam imannya, dia akan melakukan yang namanya menghasilkan buah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu Matius pasal 3. Ketika Yesus membaptis, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, ini yang dikatakan sebagai sisi iman. Pertobatan sejati bersikap negatif terhadap dosa. Jadi kalau kita tidak bersikap negatif terhadap dosa, mungkin ada masalah. Ada yang salah pengajaran, salah penekanan tentang bagian ini. Jadi pertobatan sejati adalah kita kemudian bersikap negatif terhadap dosa. Di satu sisi, kita bersifat positif terhadap kebaikan. Dan itulah iman. Karena imanlah, maka dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yakobus sedang menekankan satu bentuk perbuatan baik setelah seseorang mengalami konversi iman. Nanti kali berikutnya saya akan membahasnya secara khusus, karena banyak sekali konsep pemahaman yang keliru selama ini jika rancu memahami tentang terminologi iman dan definisi iman itu secara benar dalam Alkitab, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan kita sebagai orang percaya seperti apa. Seringkali itu tidak tuntas dan tidak lengkap pengajarannya, sehingga banyak yang salah dalam pengalaman Kristennya karena pengajaran yang salah ini, yang kurang tuntas, yang tidak tuntas. Jadi bersikap positif terhadap kebaikan. Seseorang yang mengalami pertobatan dan imannya, unsur iman ada dalam dirinya, maka akan mendorong dia untuk melakukan pekerjaan baik, mendorong dia untuk melakukan perbuatan baik, mendorong dia untuk menghasilkan buah pertobatannya yang sejati, yaitu berbuat baik. Pasal yang kedua ayat 10 jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan baru dalam Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah mempersiapkan kita untuk bisa melakukan satu perbuatan baik setelah kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Dan Allah mau kita hidup di dalam perbuatan baik itu setelah kita di dalam Kristus. Nah, itu ditekankan oleh Yakobus di dalam bagian ini. Suatu jenis perbuatan baik setelah dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, yang menghasilkan buah sejati dalam pertobatannya, dalam perbuatan baik dan pekerjaan baik. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih jauh lagi nanti di minggu yang berikutnya dalam khotbah yang berkaitan masalah seri konsep perpalingan, yaitu pertobatan dan iman. Dan kita lihat di dalam pengajaran tentang pertobatan ini dalam suatu konsep perpalingan dalam keselamatan dalam Kristus. Saat ini semua akan menjadi satu pengajaran yang menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh memaknai kebenaran ini di dalam hidup saya dan saudara. Bukan cuma sekadar pengetahuan, tapi kita rindu pengetahuan ini akan membawa kepada satu kebenaran yang afektif. Bukan cuma sekadar kognitif, tapi juga afektif. Ada satu sikap hati, ada satu rema yang kita bisa tarik dalamnya. Dan rema itu yang akan mendorong saya dan saudara untuk melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik secara psikomotor. Ini firman Tuhan saat ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mohon sedang Ibu Gembala untuk mengucap syukur firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terus menemukan kita, kami untuk terus belajar semakin teguh, semakin memperdalam tentang iman kami dan kehidupan
bagaimana menyampaikan kepada setiap pribadi yang belum mengalami Kristus untuk mengalami perbuatan yang sejati. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran ini Tuhan, kami kembalikan ke bawah pujian kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus.